Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Herlis Noviana, calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Lampung Selatan. Hari ini saya akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Hari ini saya akan mewawancarai Kepala SMK Negeri 1 Ketapang terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Bagaimana wawancaranya? Kita ikuti. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Boleh duduk ya Pak? Ya, silakan. Iya. Bapak mohon maaf mengganggu waktunya. Ya. Hari ini saya akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual berbasis pengambilan keputusan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Ya. Hari ini saya akan belajar dengan Bapak bagaimana mengambil keputusan yang baik sebagai seorang pemimpin terkait dengan nilai-nilai kebajikan. Bapak, pernahkah Bapak mengalami permasalahan yang mengandung unsur dilema etika dan bagaimana cara mengambil keputusannya? Ya, tentu saja selama saya menjadi kepala sekolah ada saja permasalahan yang kadang-kadang menjadi dilema buat saya untuk mengambil keputusan tersebut. Karena begitu. Terus bagaimana Pak kira-kira mengidentifikasi permasalahan itu, apakah mengandung unsur dilema atau rujukan moral? Ya, tentunya cara mengidentifikasi masalah dilema itu saya akan mengumpulkan data-data terlebih dahulu. Terus kemudian dari data-data yang kita kumpulkan itu akan saya simpulkan apakah itu masuk dalam dilema etika ataupun masuk dalam ranah rujukan moral. Setelah itu kami tentukan, saya akan berpikir bagaimana menyelesaikan dilema etika Apakah itu dilema etika itu? Atau rujukan moral. Baik, kemudian Bapak apakah mengambil keputusan itu memiliki langkah-langkah strategi khusus untuk mengambil keputusan di permasalahan dari etika ini? Strategi yang biasa saya pakai tentunya saya tidak dengan sendiri memecahkan masalah-masalah dilema etika itu, apa masalah rujukan moral. Nah, tentu saya harus berkoordinasi dengan stakeholder terkait mana yang terkait dari stakeholder itu terhadap masalah yang timbul atau masalah yang muncul. Nah, kemudian saya komunikasikan mungkin dengan staf saya, mungkin dengan ketua jurusannya atau yang lainnya. Kemudian setelah terkumpul masukan-masukan dan aspirasi pendapat dari stakeholder tersebut saya pakai sebagai acuan dalam saya menyelesaikan masalah yang terkait dengan dilema etika atau rujukan moral itu kira-kira benar ya. Berarti terkait dengan permasalahan yang mengambil unsur dilema etika itu sudah kita ketahui bahwa benar vs benar itu sangat sulit untuk memutuskan ya Pak. Sehingga harus mengumpulkan stakeholder yang ada dan staf-staf yang ada serta menerima aspirasi-aspirasi yang masuk untuk memutuskan permasalahan itu. Nah, terkait itu Pak, kira-kira selama ini hal efektif atau yang dianggap efektif untuk melakukan keputusan itu seperti apa Pak? Selain mengumpulkan staf dan stakeholder yang ada. Strategi yang biasa saya pakai ya setelah tadi di atas terkumpul data-data, saya akan secepatnya menyelesaikan dilema itu agar permasalahan yang ada tidak berlarut-larut dan tentunya keputusan yang saya ambil harus tidak berdampak yang signifikan negatif, tetapi harus berdampak yang signifikan positif. Gitu. Berarti langkah efektifnya sesegera mungkin menyelesaikan permasalahan itu yang nantinya memberikan dampak positif ya utamanya untuk lembaga ya Pak ya, daripada negatifnya.
yang bisa diterima secara bersama-sama kedua belah pihak. Baik. Bapak selama ini dalam mengambil keputusan di permasalahan atau kasus mengandung unsur dilema ini, apakah ada tantangan-tantangannya, Pak? Ya tentu saja tantangannya ada saja. Tantangan bagi saya adalah apabila permasalahan itu menyangkut dengan dilema etika, karena di situ kedua belah pihak yang bermasalah itu sebetulnya semuanya mengandung kebenaran. Sehingga langkah yang harus saya lakukan tentunya keputusan yang saya ambil agar kedua belah pihak itu terlindungi, begitu, menerima, terus kemudian bisa saling mendukung, begitu, dan tidak merasa dirugikan, dan tidak saling merasa dirugikan, tentunya seperti itu. Baik, Pak. Kira-kira Bapak untuk menyelesaikan permasalahan yang mengandung unsur dilema ini dalam mengambil keputusannya itu Bapak memiliki waktu khusus tidak? Saya kira lebih banyak yang spontan. Ya, lebih banyak yang spontan, tetapi secara langsung gitu. Tetapi ya harus mempertimbangkan hal-hal yang saya ambil itu nanti tidak berdampak yang lebih tidak baik, begitu, tapi dampaknya tetap harus yang lebih baik. Jadi walaupun spontan tapi tetap patokannya adalah harus memberi dampak yang baik atau positif. Iya, tentunya seperti itu. Oke. Bapak selama ini faktor-faktor pendukung apakah atau yang memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan atau menyelesaikan masalah itu siapa saja? Faktor-faktor pendukung yang bisa memberikan dampak positif buat saya dalam menyelesaikan masalah, ya saya kira stakeholder saya, apakah itu dari unsur guru, apakah dari unsur staf pimpinan, atau mungkin dari unsur wali kelas atau ketua jurusan, atau mungkin bahkan orang tua ya. Bapak selama ini dalam menyelesaikan permasalahan dilema etika kan mengambil keputusannya sangat-sangat Pak, sulit ya Pak, karena memilih keputusan A benar, memilih keputusan B benar. Nah, dari menyelesaikan masalah-masalah itu Pak, kira-kira pelajaran apa yang bisa diambil Pak dalam menyelesaikan masalah itu? Saya kira hikmah yang bisa saya ambil atau kita ambil terhadap terhadap masalah yang kita sikapi itu adalah bahwa keputusan yang kita ambil harus benar-benar memilih dari yang terbaik, dari yang baik, sehingga keputusan itu bisa berdampak positif dan bisa diterima warga secara warga sekolah tentunya secara legowo, begitu kira-kira. Jadi kalau boleh saya ambil hikmahnya, saya bisa mendapatkan pengalaman baru atau ilmu baru dari Bapak bagaimana ketika menyelesaikan permasalahan yang mengandung unsur dilema etika itu harus mengedepankan dampak positif untuk semua dan bisa diterima oleh semua warga sekolah, dan mereka harus sifatnya itu legowo ya Pak. Legowo itu menerima ya Pak. Dan legowo itu menerima. Dan harus berdampak positif. Ya, tentunya seperti itu. Hari ini saya belajar banyak Pak tentang bagaimana mengambil kebijakan yang bernilai-nilai positif dalam menyelesaikan masalah yang mengandung unsur dilema etika. Ya, harus begitu. Terima kasih ilmu dan waktunya hari ini Pak. Sudah saya diberi kesempatan untuk mewawancarai Bapak. Semoga Bapak sukses terus memimpin SMK Negeri 1 Ketapang, dan terima kasih waktunya. Mohon maaf Pak, ini mengganggu waktunya. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Dian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Herlis. Ya, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik. Terima kasih Ibu Dian, hari ini sudah bisa menerima saya walaupun melalui Gmeet. Semoga silaturahim ini tidak mengurangi rasa hikmatnya karena lama tak berjumpa.
ya. Iya. Ibu, mohon maaf sebelumnya minta waktunya. Hari ini saya mau melaksanakan tugas saya sebagai calon guru penggerak untuk mewawancarai kepala sekolah terkait dengan dilema ataupun bujukan moral. Jadi ya tentu ibu di sekolah pernah mengalami yang namanya dilema dalam memutuskan keputusan ataupun bujukan moral. Kira-kira cara ibu itu mengidentifikasi sebuah permasalahan atau kasus dilema dengan bujukan moral itu bagaimana? Seperti yang kita ketahui ya Bu, kalau dilema itu adalah benar lawan benar, kemudian kalau bujukan moral itu benar lawan salah. Bagaimana Ibu? Iya. Kalau yang untuk benar lawan benar di apa namanya, di pada peta benar melawan benar, ini dua-duanya benar, ini kan pasti punya presentasi dan punya efek samping atau dampak ya, dampaknya nanti. Jadi ya walaupun sama-sama benar, kita lihat yang minim dampak atau menimbulkan efek samping setelahnya gitu. Setelahnya atau menimbulkan dampak yang paling kecil itu yang kita fokuskan untuk kita lihat lagi progresnya, benarnya ini sudah benar-benar atau belum gitu. Jadi berarti lihat dulu dampaknya nanti seperti apa, baru kita fokus di yang dampak paling kecil. Lalu kita identifikasi kembali, ini udah benar-benar belum gitu. Sudah benarnya benar-benar benar atau belum masih abu-abu ya. Intinya meminimalisir resiko dampaknya tadi ya. Melihat yang paling terkecil ya dampak yang ditimbulkan, walaupun sama-sama benar gitu. Tapi kalau benar melawan salah kan itu sudah jelas ya, sudah terlihat ya. Fokuskan, nggak mungkin kan kita berpihak pada yang salah gitu. Kemudian Ibu, bagaimana langkah-langkah Ibu dalam menyelesaikan permasalahan yang mengandung unsur dilema ini jika terjadi di sekolah? Dilema benar lawan benar ya? Iya, benar lawan benar. Langkahnya untuk menyelesaikan permasalahan pada pengambilan keputusan itu, langkah-langkah yang Ibu lakukan itu apa kira-kira? Iya, yang pertama pasti pendekatan personal dulu pada benar yang A dengan benar yang B. Pasti pendekatan personal, terus komunikasi. Dari komunikasi yang sudah terjalin itu kan kita bisa melihat itu tadi dampak yang ditimbulkan kalau ke sini kita benar yang di sini seperti apa, kalau kita benar yang di sini seperti apa setelah dari hasil identifikasi dan komunikasi yang kita jalin. Jadi mengidentifikasi dan mengkomunikasikan ya. Kemudian pertimbangan-pertimbangan apa saja dalam menyelesaikan masalah dilema itu atau kasus dilema itu. Jadi untuk memutuskan misalnya, kira-kira pertimbangannya apa saja itu? Pertimbangan otomatis dampak. Dampak itu pasti dampak. Dan selain dampak kepada personal pemicu dilema tadi. Gitu. Karena kan pasti dampak itu kan tidak keluar ya, tapi ke internnya nanti seperti apa gitu. Karena kan dia pasti dalam satu personal itu merasa saya juga benar gitu, dan saya juga benar. Nah itu dampak yang keluar dan dampak ke dalamnya seperti apa gitu. Jadi fokus pertimbangannya adalah dampak yang terjadi di dalam sekolah sendiri atau intern ataupun di luarnya nanti ya fokusnya. Karena semua kan pada porsi yang benar tuh. Gitu. Karena semua dalam porsi benar. Jadi ketika kita memilih benar yang A, pasti akan menimbulkan pertanyaan, yang B ini merasa dia benar juga, kenapa kok nggak dipilih gitu. Jadi harus ini komunikasinya harus transparan gitu. Transparan ya, oke, baik. Gitu. Selanjutnya Ibu, pertanyaannya faktor-faktor apa sajakah yang mendukung Ibu dalam mengambil sebuah keputusan di mana di masa dilema? Jadi faktor-faktor yang mendukung Ibu selama ini ketika memutuskan sebuah keputusan dalam masa dilema. Masa dilema otomatis kan kita mencari penguat
penguat argumen untuk mengambil keputusan dari berbagai macam sumber. Ya, jadi mencari Ya, literatur dari berbagai ya. macam sumber. Dari mana saja, dari yang berhubungan dengan dilema tersebut gitu. Jadi kita menempatkan sudut pandang kita dari berbagai macam arah gitu. Jangan berdiri pada satu posisi. Sehingga ketika nanti keputusan sudah diambil, itu kita sudah tahu porsi tingkat dampaknya. Kalau dari kita berdiri dari sudut pandang ini, dampaknya akan seperti ini. Kalau kita versi sudut pandang yang berbeda, dampaknya seperti ini gitu. Jadi ketika informasinya sudah terkumpul semua, kita sudah bisa meminimalisir resiko, dan insya Allah keputusan yang diambil sudah yang terbaik. Sudah terbaik. Jadi berdasarkan literatur dan sumber-sumber yang mendukung ya. Kemudian Ibu, apakah itu cara efektif bagi Ibu untuk menyelesaikan permasalahan dalam dilema dengan mencari literatur dan sumber? Iya, karena kan dengan kita mencari banyak sumber, kita mengetahui dilema masalah yang muncul itu mencuat itu dari berbagai porsi, dari berbagai sudut pandang, gitu. Jadi kan sehingga sudah bisa dipastikan keputusan yang diambil itu sudah terbaik ya, yang terbaik lah ya, dari yang baik gitu. Iya. Kemudian Ibu, dalam menyelesaikan permasalahan di sekolah yang mengandung unsur dilema ataupun bujukan moral, apakah Ibu memiliki waktu-waktu tertentu atau membuat jadwal khusus dalam penyelesaian kasusnya? Oh ya, karena kalau yang berhubungan dengan dilema, karena benar lawan benar, pasti itu membutuhkan tingkat berpikir dengan nggak yang harus objektif, nggak subjektivitas kepada salah satu pihak. Otomatis itu membutuhkan waktu khusus untuk kita dapat melihat dari berbagai sisi itu tadi. Dengan mencari berbagai sumber itu pasti butuh meluangkan waktu. Jadi ada waktu spesial atau dikhususkan waktu untuk menyelesaikan kasus itu ya, karena harus mencari sumber-sumber tadi. Keputusan itu nggak bisa diambil dalam kondisi yang kita banyak tekanan atau sedang banyak problem gitu. Takutnya keputusan yang diambil nanti menjadi tidak objektif. Iya, oke. Pertanyaan terakhir Ibu, pengalaman ataupun pelajaran yang dapat kita petik dari menyelesaikan permasalahan atau memutuskan sebuah keputusan dalam penyelesaian dilema tadi kan, mencari beberapa sumber, kemudian memberikan waktu khusus, itu kira-kira apa itu? Pembelajaran yang bisa diambil? Pelajaran yang dipetik bahwa ketika kita beranggapan bahwa kita benar, itu belum tentu benar juga menurut versi orang lain gitu. Karena di antara benar itu pasti ada yang paling benar, di antara yang baik pasti ada yang terbaik gitu. Jadi kita nggak bisa mengasumsikan bahwa semua orang berpikir pada sudut pandang yang sedang kita lihat sekarang gitu. Jadi setiap orang itu pada dasarnya punya sudut pandang yang berbeda-beda, yang sama-sama punya tingkat kebenarannya masing-masing. Jadi yang dapat dipetik adalah keputusan kita belum tentu benar bagi orang lain gitu ya. Jadi adalah sumber yang baik, waktu yang khusus. Yang kita anggap benar juga belum tentu benar. Yang kita anggap benar belum tentu benar bagi orang lain. Iya, berarti dengan mengumpulkan sumber informasi, kemudian memberikan waktu khusus, mencari benar di antara yang benar, itu adalah sebuah pengalaman berarti ya Bu ya. Mungkin itu saja Ibu, terima kasih atas waktunya, terima kasih ilmunya hari ini sudah diberi kesempatan untuk berwawancara dengan Ibu. Saya juga mendapatkan pengalaman baru bahwa untuk memutuskan sebuah keputusan dalam dilema itu harus mencari sumber yang banyak supaya kita bisa mengambil dari yang benar, yang paling benar. Terima kasih Ibu. Dari yang baik, dari yang paling baik. Oke, sama-sama. Semangat Bu Herli. Semangat. Iya, terima kasih Ibu Sairi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan.
berprestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak,